Perkenalkan, nama saya Ketua Daniel Sugiri dengan NIM 241-202-1181 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan memaparkan hasil ringkasan materi dari mata kuliah wawasan pendidikan. Yang pertama ada konsep dan tujuan dan hakikat pengetahuan. Ini merupakan filosofi wawasan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya, pengetahuan adalah salah satu hal fundamental yang mengarahkan perkembangan peserta didik dalam belajar. Sebagai contoh di sekolah, saya belajar bahwa pengetahuan bukan hanya atau sekedar informasi atau fakta yang diterima secara pasif oleh siswa. Pengetahuan adalah hasil dari proses aktif yang membentuk karakter dan perilaku siswa. Selanjutnya, hakikat nilai dan pengembangan kurikulum. Nilai adalah prinsip atau standar serta karakter moral yang mengarahkan tindakan dari sikap dan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan, nilai menjadi komponen penting yang membentuk karakter dan perilaku siswa. Kurikulum adalah suatu rencana atau program yang mencakup tujuan, materi, dan pengalaman pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Di pertemuan ini, saya diberikan tugas untuk menjelaskan kurikulum yang ada di Indonesia di setiap masanya. Saya memilih kurikulum 2013 karena dengan kurikulum 2013 kita bisa mempersiapkan peserta didik yang tidak hanya tahu tentang perkembangan akademis dan non-akademis, tetapi juga pengembangan karakter, karena kelak itu akan berguna di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, faktor-faktor determinan dan landasan filosofis. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak dapat lepas dari tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dalam Mukdimah Undang-Undang Dasar 1945 jelas termaksud satu tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan suatu ungkapan yang padat dengan makna filosofis. Pendidikan merupakan proses yang membentuk peserta didik dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik secara holistik. Landasan filosofi sendiri memberikan arah tujuan pendidikan seperti pembentukan karakter dan pengetahuan. Melalui pengalaman saya di perkuliahan, saya semakin menyadari bahwa pendidikan tidak hanya sekedar tentang mengajarkan pengetahuan atau keterampilan, tapi juga tahu tentang pemahaman konteks, filosofis, psikologis, sosiologis, historis, dan kultural yang membentuk sistem pendidikan. Selanjutnya, sistem pendidikan nasional dan konsepsi guru sebagai profesi. Sistem pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bertujuan untuk menciptakan pendidikan anak-anak yang cerdas dan berkualitas dalam kehidupan bangsa. Terdapat juga 8 standar nasional pendidikan yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Saat ini saya sudah menempuh pendidikan di jenjang SMA dan perkuliahan. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan tidak hanya membagi ilmu, tapi juga pendidikan karakter yang relevan di setiap zamannya. Selanjutnya, rasional, tujuan dan model pendidikan, dan kompetensi di abad ke-21. Pendidikan karakter merupakan bagian penting dalam membentuk kepribadian, akhlak mulia, serta perbuatan moral generasi muda. Pendidikan karakter memiliki tujuan untuk menciptakan anak-anak yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga karakter sesuai profil pelajar Pancasila.
seperti integritas, empati, dan sikap positif. 21st Century Learning Skill Framework merupakan suatu hal yang mengacu pada keterampilan dan kompetensi yang memungkinkan individu berkembang di era modern. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa perubahan kurikulum di masa saat saya SMA dan perkuliahan yang menekankan kompetensi abad ke-21 menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia semakin mengarah pada perkembangan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global. Selanjutnya, hakikat pendidikan inklusi dan konsep multiple intelligence dalam pendidikan. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar dalam lingkungan yang sama. Konsep multiple intelligence dalam pendidikan, yang pertama ada naturalist intelligence, kedua ada musical intelligence, ketiga ada logical mathematical intelligence, keempat ada existential intelligence, kelima ada interpersonal intelligence, keenam ada bodily kinesthetic, ketujuh ada linguistic verbal intelligence, kedelapan ada interpersonal intelligence, kesembilan ada visual spatial intelligence. Dalam proses kehidupan saya mengetahui bahwa saya memiliki salah satu dari kesembilan kecerdasan tersebut, yaitu musical intelligence, di mana saya suka mendengarkan musik dan menganalisa musik. Karena keinginan tahuan saya yang tinggi dari dulu dan berlanjut hingga sekarang. Sudah banyak lagu yang saya dengarkan seperti pop, pop-punk, dan R&B. Selanjutnya, konsep multi atau new literacy dan komersialisasi dalam pendidikan. Konsep multiliterasi atau new literacy mengarah pada pemahaman bahwa literasi di abad ke-21 tidak hanya terbatas pada kemampuan pembaca dan menulis. Dalam pengajaran bahasa Inggris, konsep ini pentingnya ada keterampilan khusus seperti public speaking, termasuk juga literasi digital, visual, media, dan budaya. Makna yang saya ambil di sini bahwa zaman akan terus berkembang dan akan semakin maju, apalagi teknologi semakin canggih di era revolusi 4.0 dan society 5.0. Pendidikan di Indonesia memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti, dan berakhlak mulia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kejadian komersialisasi pendidikan semakin marak. Sebagai contoh, di mana biaya pendidikan yang semakin mahal, seperti naiknya UKT tertinggi yang digolongkan, adanya tryout berbayar, dan masih banyak lagi. Di sini makna yang saya dapat ambil, pemerintah perlu adanya pengawasan yang ketat, baik sekolah negeri maupun swasta. Dengan hal ini, semoga pemerintah bisa memberikan fasilitas dan biaya yang wajar, karena pendidikan adalah ilmu yang tak terhingga nilainya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.